Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat ke-60 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam lam. Ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim, bukan juga ba. Maka mim sukunnya dibaca dengan jelas bunyi M-nya. Alam tara. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris fathah. Maka cara bacanya ditebalkan. Ra pangkal lidah angkat. Alam tara ilal. Ila jika berhenti di la hukumnya mad tabi'i. Karena ada alif yang sebelumnya fathah. Alifnya alif bengkok atau alif maksurah. Nah, dibaca panjangnya hanya jika berhenti. Jika tidak berhenti, gugur panjangnya. Kenapa? Karena ada al-iltiqa syakinain atau pertemuan dua sukun. Sukun pertama huruf madnya, sukun kedua lam sukun. Karena pada lam tasydid ada lam sukunnya, lam sukun dan lam fathah. Pertemuan dua sukun, maka sukun sama sukun gak bisa dibaca ya. Jadi sukun pertama dilepaskan. Sehingga jika wasal lamnya jadi pendek. Nama prosesnya adalah takhallus bil hadfi. Ilalladzi. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam juga. Kenapa huruf syamsiyahnya lam juga? Karena jika ada lam tasydid, lam ini sebetulnya ada dua, lam sukun dan lam fathah. Yang sukun tidak dibaca, jadi kita bacanya langsung ke lam kedua, diidghamkan atau dimasukkan. Ilalladzi, dzi mad tabi'i dhahiri. Karena ya sukun sebelumnya kasrah, maka dzal panjang dua harokat. Ilalladzina yaz. Huruf zai punya sifat yang tidak memiliki lawan, namanya shofir, berdesis. Yaz'umu, mu mad tabi'i dhahiri. Karena ada waw sukun didahului baris lemah, maka mim dipanjangkan dua harokat. Yaz'umuna annahum. Huruf nun disebut dengan gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi n-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung. Annahum, hum, ada izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim, bukan juga ba, yaitu hamzah. Maka mim sukun dibaca jelas. Annahum mad badal karena ada hamzah yang barisnya fathah panjang. Maka hamzah ini alif dengan harokat fathah, pada hakikatnya hamzah ya. Kita panjangkan dua harokat. Amanu, nu mad tabi'i dhahiri karena waw sukun didahului baris lemah. Maka nun panjang dua harokat. Amanu bima, mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah terdapat pada kata bima, hamzahnya yang u terdapat pada kata unzila. Maka mimnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Bima Berikutnya ada hukum ikhfa awsat. Karena nun sukun menghadapi zai, maka nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju zai disertai bunyi dengung.
Nah, karena zai ini makhrajnya tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh dari nun, maka bunyi samar dan dengungnya sama. Unzila ilaik. Jika berhenti di ilaik, hukumnya adalah madlin. Kenapa? Karena ada huruf lin ketemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Huruf linnya ya sukun didahului fathah, huruf yang disukunkannya kaf. Jadi jika berhenti di ilaik ini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Ilaik. Jangan lupa mengeluarkan hamas di huruf kaf. Dan ini jawaban untuk pertanyaan hari kemarin. Oke, tadi ilaik jika berhenti madlin. Kalau wasol atau terus, laiknya ini hukumnya adalah huruf lin saja. Karena ya sukun didahului fathah, depannya tidak disukunkan. Maka jika wasol cukup kita lembutkan, jangan dipanjangkan. Ilaika, ilaika wa ma mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah terdapat pada kata ma, hamzahnya yang u terdapat pada kata uzila. Maka mimnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Wa ma ada ikhfa awsat karena nun sukun bertemu zai. Maka nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf zai disertai bunyi dengungan. Dengung dan kesamarannya sama karena zai ini makhrajnya tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh dari nun. Unzila min ada ikhfa ab'ad karena nun sukun bertemu huruf qaf. Maka nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap ke qaf disertai dengung. Dengungnya besar karena qaf ini makhrajnya jauh dari nun. Min qad ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Maka dibacanya memantul dengan pantulan yang kecil. Min qablika yuri. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq ya, karena barisnya di bawah, bacanya tipis. Yuri ri matobi'i zahiri karena ya sukun didahului kasrah, maka panjang ro-nya 2 harokat. Yuridu du matobi'i zahiri karena waw sukun didahului dhammah, maka panjang dalnya 2 harokat. Yuriduna ai ada idgham bil gunnah karena nun sukun bertemu ya, maka nun sukun masuk dulu ke ya, ai disertai bunyi dengungan tahan. Ayyataha ha matobi'i zahiri karena ada alif didahului fathah, maka ha panjang 2 harokat. Ayyatahakamu. Jika berhenti di mu hukumnya mad tabi'i walaupun beralis. Kenapa? Karena ada waw sukun didahului baris dhammah, bacanya cukup 2 harokat ya. Jadi ini alisnya berfungsi sebagai boleh dibaca panjang lebih dari 2 jika diwasol karena depannya ada huruf hamzah. Kalau berhenti yang nggak ada hubungan sama hamzah ya, maka mimnya mad tabi'i saja 2 harokat. Yatahakamu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma
qablika yuriduna an yatahakamu. Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.